Nea mengunjungi Ainz dan melaporkan situasi yang terjadi saat ini. Ainz mengajak Nea untuk pindah ke Sorcerer Kingdom karena situasi di Holy Kingdom saat ini sudah tidak tertolong. Namun Nea menolak ajakannya. Ainz kemudian memberikan beberapa item kepada Nea dan armor dari demi-human yang Ainz bunuh sebelumnya. Nea berterima kasih dan berjanji untuk mengembalikan item itu kepada Ainz. Rakyat Holy Kingdom pada kala itu sangat bergantung kepada Ainz. Tentunya ini membuat Remedios marah besar dan menyuruh Priest dan Paladin untuk mengalihkan pembicaraan saat ada yang bertanya tentang Ainz. Nea sangat kesal akan perbuatan mereka. Rakyat Holy Kingdom seharusnya berterima kasih kepada Ainz karena telah membantu mereka. Penyerangan demi-human pun dimulai. Remedios bertarung dengan 3 demi-human yang kuat. Walaupun dirinya bisa bertahan, pasukannya terbantai. Di sisi lain, Nea akhirnya bertarung menggunakan busur pemberian Ainz. Nea berhasil membunuh banyak demi-human, namun pada akhirnya Nea terbunuh. Ainz pada saat itu memutuskan untuk membantu Remedios melawan 3 demi-human kuat itu. Bukannya berterima kasih, dia justru kesal dengan Ainz dan menyuruh pasukannya untuk mundur dan membiarkan Ainz bertarung sendirian. Ainz sangat kesal dengan perlakuan Remedios yang tidak tahu terima kasih. Dia pada awalnya berniat untuk merekrut Remedios, namun dia berubah pikiran. Dia langsung membunuh ketiga demi-human dan menuju ke tempat Nea. Dia mendapati Nea sudah mati, dan Ainz menggunakan sihir kebangkitan tier 9. Dia sangat menyesal karena memilih Remedios daripada Nea. Nea pada saat itu berpikir bahwa dia hanya terluka dan disembuhkan oleh Ainz. Dia sangat berterima kasih kepada Ainz, dan tiba-tiba sikapnya berubah. Dia seperti menemukan sebuah cahaya baru. Ainz Ul Gown, sosok yang dia anggap sebagai keadilan. Ainz kemudian kembali ke Nazarik dan bertemu dengan Demiurge Albedo dan Lupus Regina. Ainz berencana untuk membuat skenario di mana dia mati. Dia ingin menjadikan ini sebagai tes kepada para NPC, apa yang akan mereka lakukan jikalau dirinya mati. Kembali di Holy Kingdom, Nea sedang berlatih bersama timnya, dan Ainz datang menemui Nea. Sebelum mereka sempat berbicara, tembok api muncul mengelilingi kota. Jadalbaut telah muncul. Ainz menggunakan sihir fly dan terbang bersama Nea menuju ke tempat Casphon untuk mendiskusikan strategi. Sebelum selesai berdiskusi, Jadalbaut datang menghampiri mereka bersama para maid. Remedios mencoba untuk menyerangnya, namun ia berhenti ketika melihat tubuh dari Kalka yang dipegang Jadalbaut yang sudah hancur bagian atasnya. Jadalbaut menantang Ainz untuk bertarung, dan Ainz tentu saja menerima tantangan itu. Dia pergi ke pusat kota dan bertemu dengan Doppelganger Pleiades dan Evil Lord Urat yang sering digunakan Demiurge sebagai penyamaran saat berada di mode serius. Ini akan dijadikan tes kepada mereka. Pertarungan pun dimulai. Ainz sempat kesulitan melawan tiruan Pleiades yang telah diberi buff oleh Aureole Omega. Terjadi pertarungan yang sangat sengit dan Ainz sampai menggunakan sihir tingkat 10. Penduduk Holy Kingdom hanya terdiam dari kejauhan melihat pertarungan mereka yang sangat dahsyat. Kemudian, mereka melihat Evil Lord Urat atau yang dikenal sebagai wujud lain dari Jadalbaut menyerang Ainz dan membuat dia terpental sangat jauh dan menghilang. Semua orang yang melihat itu terdiam. Mereka berpikir bahwa Ainz sudah mati. Jadalbaut kemudian menghampiri mereka dan memuji kebodohan mereka. Dia bilang bahwa Ainz kalah karena kehabisan mana karena membantu Holy Kingdom melawan demi-human sebelumnya. Nea yang marah pun langsung menyerang Jadalbaut dan berhasil dihindari. Jadalbaut berkata bahwa dia bisa saja mati jika terkena serangan dari busur itu. Tentu saja itu bagian dari rencana Ainz untuk mempromosikan runecraft miliknya. Jadalbaut kemudian pergi. Semua orang di Holy Kingdom, kecuali Nea, telah yakin bahwa Ainz sudah mati. Nea sangat depresi ketika mengetahui sosok yang dia kagumi, Ainz Ul Gown, mati di hadapannya. Dia kemudian membentuk tim untuk melakukan pencarian. Dia kemudian bertemu dengan Casphon, Remedios, dan lainnya. Mereka bertemu dengan ras demi-human, Zern, yang mereka tangkap. Dia berkata bahwa ras mereka terpaksa menyerang Holy Kingdom karena pangeran mereka ditangkap oleh Jadalbaut dan berjanji akan membantu Holy Kingdom jikalau mereka membebaskan pangeran ras Zern.
Caspon setuju dan memanggil Demon Maid bawahan Jadalbaut untuk membantu. Dia adalah Shizu Delta atau Shizu. Shizu menjelaskan bahwa sebelum Ainz menghilang, Ainz telah memberikan sihir cuci otak pada dirinya. Bukti bahwa Ainz masih hidup adalah Shizu yang masih berada di bawah efek cuci otak miliknya. Shizu dan Neya pun pergi untuk menyelamatkan pangeran dari Razern. Di sana mereka bertemu dengan iblis yang memakai kepala manusia. Iblis itu memakai kepala dari adik Remedios. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka pun pulang sambil membawa kepala itu. Beberapa minggu kemudian, Neya dan Shizu telah merekrut banyak orang untuk menyelamatkan Ainz. Neya juga sambil menyebarkan doktrin tentang kemuliaan dan kehebatan dari Ainz Ul Gown dan mulai mendapatkan pengikut. Sebaliknya, Remedios semakin depresi, mengetahui bahwa Kalka dan adiknya sudah mati. Caspon sibuk untuk bernegosiasi dan meminta bantuan dari bangsawan lainnya. Oh ya, kondisi politik di Holy Kingdom saat ini tidaklah baik-baik saja. Holy Kingdom terbagi menjadi utara dan selatan, dan bagian selatan bisa dibilang tidak terlalu terkena dampak dari penyerangan Jadalbaut. Tembok api kemudian muncul mengelilingi kota. Jadalbaut telah datang kembali. Pertarungan pun terjadi. Pasukan Holy Kingdom tentu saja tidak berkutik melawan Jadalbaut yang begitu kuat. Disinilah Ainz muncul bersama dengan pasukan demi-human untuk mengalahkan Jadalbaut. Itu membuat Neya dan pengikutnya sangat senang. Ternyata Ainz belum mati. Pertarungan kembali terjadi antara Jadalbaut dan Ainz. Kali ini, Ainz berhasil mengalahkan Jadalbaut dan dia pun menghilang. Waktu berlalu. Ainz dan Shizu bersiap untuk pulang ke Erantel. Dia ingin menghadiahi Neya dengan membangkitkan kedua orang tuanya. Namun Neya menolak. Neya ingin membantu Holy Kingdom agar bisa pulih dengan cepat. Di dalam kereta, Ainz bertanya pada Shizu tentang apa yang terjadi di Holy Kingdom. Shizu senang karena dirinya bisa mendapatkan teman. Ainz kemudian mengizinkan Shizu untuk bertemu dengan Neya lagi jika dia sedang free. Di dalam istana, Caspon berlutut di hadapan Demiurge yang sedang duduk di singgasana. Caspon ternyata adalah seorang doppelganger. Caspon yang asli sudah lama mati, dan semuanya adalah rencana Demiurge untuk menguasai Holy Kingdom. Dia bertanya tentang Neya Baraya, namun Demiurge menyuruhnya untuk membiarkan Neya. Demiurge berkata bahwa itu adalah rencana dari Ainz, yang memotong beberapa tahun untuk menguasai Holy Kingdom. Sasuga Ainz sama. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.